Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat hingga terlewat waktunya, lalu ia mengkadanya, maka ia akan disiksa di dalam neraka selama satu hukub. Satu hukub sama dengan 80 tahun, dan satu tahun terdiri dari 360 hari. Sedangkan ukuran sehari di akhirat 1000 tahun di dunia." Demikian disebutkan dalam kitab Majalisul Abror. Menurut bahasa, hukuf artinya waktu yang sangat panjang. Tetapi menurut kebanyakan hadis, hukuf artinya masa di atas 80 tahun. Demikian perhitungan yang ditulis dalam kitab Durrul Mansur berdasarkan beberapa riwayat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan dengan sahih bahwa satu hukub adalah 80 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hukub adalah 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, dan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun perhitunganmu di dunia ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan, janganlah seseorang merasa tenang dengan menganggap pada dirinya ada iman dan karenanya suatu saat nanti pasti akan keluar dari neraka. Memang suatu saat akan keluar, tapi setelah dibakar dalam neraka selama 28.800.000 tahun. Itu pun jika tidak ada hal-hal lain yang membuatnya tinggal lebih lama lagi di dalam neraka. Masih banyak lagi riwayat tentang satu hukub. Mungkin bergantung pada keadaan seseorang, bisa berkurang atau bertambah. Dalam kitab Qurratul Uyun, Abu Lais Samarqandi rahmatullahi menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW bahwa barang siapa sengaja meninggalkan sholat fardu walaupun hanya satu sholat, maka akan tertulis namanya di pintu neraka yang ia harus memasukinya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan salah seorang di antara kami dalam golongan orang yang sengsara dan celaka." Lalu beliau bertanya, "Tahukah kalian siapakah orang yang sengsara dan celaka itu?" Para sahabat menjawab, "Engkau yang lebih tahu ya Rasulullah." Beliau menjawab, orang yang sengsara adalah orang yang meninggalkan sholatnya. Ia tidak mendapat bagian apapun dalam Islam. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka pada hari kiamat Allah tidak akan mempedulikannya. Bahkan Allah akan menyiksanya dengan azab yang sangat pedih. Hadis lain lagi menyebutkan, ada 10 orang yang akan disiksa dengan sangat keras. Salah satunya adalah orang yang meninggalkan sholat. Kedua tangannya akan dibelenggu, mulutnya dikunci dan para malaikat terus-menerus memukulinya dari depan dan dari belakang. Surga akan berkata kepadanya, "Kamu tidak ada hubungan apa-apa denganku. Aku bukan untuk orang seperti kamu, dan kamu pun bukan untukku." Jahannam berkata, "Mari kemari, mendekatlah padaku, kamu untukku dan aku untukmu." Selanjutnya dalam hadis ini disebutkan bahwa di neraka terdapat suatu lembah yang bernama Lamlam. Di dalamnya ada seekor ular yang sangat besar, sebesar leher unta, dan panjangnya sebulan perjalanan. Ular itu diciptakan untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Hadis lain menyebutkan bahwa di neraka ada sebuah jurang yang bernama Jubul Huz. Di dalamnya terdapat lubang-lubang kalajengking. Seekor kalajengking besarnya melebihi besar keledai. Dan kalajengking itu diciptakan untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Memang Allah dengan mudah dapat mengampuni dosa hambanya. Tetapi siapakah yang dapat menjamin bahwa Allah akan mengampuni kita? Dalam kitab Az-Zawajir, Ibnu Hajar rahmatullahi menceritakan, ada seorang wanita meninggal dunia. Lalu saudara lelakinya ikut dalam acara penguburannya. Ketika berlangsung penguburan, dompetnya terjatuh dan masuk ke liang kubur. Saat itu ia tidak memperhatikannya.
Tetapi kemudian ia teringat. Maka dengan diam-diam ia pergi ke kuburan saudara perempuannya itu untuk mengambil dompetnya. Baru saja kubur itu digali, tiba-tiba terlihat kobaran api memenuhi kuburan itu. Melihat kejadian yang seperti itu, ia sangat kaget. Lalu segera ia adukan kejadian itu pada ibunya sambil menangis. Ia bertanya pada ibunya seraya meminta penjelasan, mengapa hal itu terjadi. Ibunya menjawab, saudara perempuanmu itu selalu malas mengerjakan sholat dan selalu mengkadak sholatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dari perbuatan yang seperti itu.